Hello everyone. Pada video kali ini kita akan bahas contoh-contoh soal TOEFL beserta jawabannya pada bagian structure dan written expression. Akan ada 10 soal nanti ya untuk structure dan written expression. Bentuk soalnya adalah fill in the blank ya. Akan ada pilihan jawabannya A, B, C, dan D. Pilihlah nanti pilihan jawaban yang paling benar menurut Anda. Akan ada 10 detik untuk setiap soal, jadi silahkan pause videonya jika diperlukan untuk tambahan waktu pengerjaan soal ya. Oke, silakan persiapkan diri Anda, kita akan mulai soalnya dari nomor 1. Baik, kita akan bahas dari soal yang pertama. The woman came, bla bla bla, if the car has been fixed. Jadi jawabannya adalah B. Kenapa yang A salah? Kita coba lihat dulu di sini, the woman itu adalah subjeknya. Kemudian ada came, itu adalah verb. Jadi dalam satu klausa dalam bahasa Inggris kita harus memiliki satu subjek dan satu verb ya. Sedangkan kita lihat di sini pilihan A adalah C, ini juga adalah verb. Jadi tidak akan ada dua verb dalam satu klausa. Hal yang sama dengan seeing, ini juga verb tapi dalam bentuk berubah menjadi bentuk verb ing. Kemudian ada saw, ini adalah verb 2. Nah, untuk membuat satu kalimat bisa ada dua verb, maka kita akan membutuhkan kata lain yang menghubungkannya. Contohnya adalah to. Jadi pilihan yang tepat untuk soal ini adalah B, yaitu to see. The woman came to see if the car has been fixed. Baik, untuk nomor 2, in the past, lions bla 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 common in many parts of the world. Kita akan menganalisis dengan cara yang sama seperti nomor 1, yaitu lions itu adalah subjeknya, kemudian common in many parts of the world. Kita tidak bisa temukan verb di sini, berarti yang kita butuhkan di sini adalah verb. Kita akan cari dari pilihan A, B, C, dan D yang mana yang merupakan verb. Dalam kasus ini, salah satu-satunya yang berupa verb adalah A ya, were. Sementara itu once adalah adverb ya, when adalah kata hubung ya. Kemudian only juga adverb. Jadi pilihan yang paling tepat adalah A, were ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Selena was the first woman bla 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 for the student body president in our campus. So, kita akan analisis dengan cara yang sama. Subjeknya adalah Selena di sini. Kemudian verbnya adalah was ya. Was itu di sini sebagai verbnya. Kemudian the first woman, oke. Nah, berarti kita sudah punya subjek dan verb utama di sini. Kita akan analisis pilihan jawabannya satu persatu. Yang pertama A. A ini salah, to nominated. Nominate di sini sebagai verb ya. Sementara kalau ada to yang diikuti oleh verb, maka verbnya harus verb 1 atau verb infinitif ya. Jadi yang pilihan A adalah salah. Kemudian that nominated ini juga salah karena nominated ini adalah
kalau dia seperti ini merupakan transitive verb ya, jadi dia akan butuh objek di sini. Sementara kalimat terusannya tidak ada objek ya. Jadi pilihan yang B itu juga kurang tepat. Pilihan C bisa saja benar, to have been nominated ya. Selena di sini maksud kalimatnya adalah orang yang dinominasikan ya. Ini adalah kalimat pasif, ya ujungnya biasanya ada by gitu ya. By, kemudian by siapa, tapi by ini adalah opsional, dia bisa dituliskan dan bisa tidak. Jadi yang C kemungkinan benar ya. Yang D, that will be nominated ini salah. Kenapa? Karena di sini tensesnya adalah was, yaitu past tense. Sementara di sini will itu adalah future. Jadi ini tensesnya tidak sesuai. Untuk itu berarti pilihan yang tepat untuk soal nomor 3 adalah C ya, to have been nominated. Baik, untuk nomor 4 kita akan analisis dulu kalimatnya. Kalau kita cermati, kalimat utama atau klausa utama itu di klausa kedua ya, we itu adalah subjek utamanya, kemudian will itu adalah verbnya, kemudian be using adalah bagian dari verbnya, bagian dari will ya. Nah, jadi kita lihat di sini mungkin saja kita membutuhkan subjek dan verb untuk klausa yang pertama. Tapi kalau kita lihat di sini pilihan jawaban yang ada subjek dan verb adalah we are mad. Kita lihat di sini ada are, kemudian mad. Mad ini adalah verb 2. Sementara setelah to be, kita seharusnya membutuhkan verb ing. Ya. Maka dari itu pilihan jawaban yang D ini itu sudah pasti salah. Kita lihat yang A, meet. Meet ini kurang tepat karena ini adalah verb. Sementara verb itu biasanya dalam bahasa Inggris datangnya setelah subjek ya. Jadi kita butuh subjek dulu baru ada verb. Sementara di sini tidak ada, maka ini salah. Being mad is ini tidak sesuai struktur kalimatnya. Bisa saja ini benar kalau being mad-nya ditaruh di belakang ya. Jadi kalimatnya today demands of our product is being made itu bisa saja benar. Jadi di sini salah. Nah, di sini berarti kita akan butuhkan preposisi. Kalau kita pakai preposisi maka kita tidak tidak terlalu perlu menggunakan subjek dan verb ya. Jadi subjek dan verbnya bisa saja opsional. Jadi to meet, to-nya adalah preposisi kemudian diikuti oleh object of preposition ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, untuk soal nomor 5 ini cukup mudah sepertinya. Kalau kita analisis dengan cara tadi, bensin ini adalah subjeknya. Kemudian di sini ada noun, an enzyme ya. Berarti sebelum noun ini seharusnya adalah verb ya. Jadi kita akan butuhkan verb. Nah, di sini ada juga used. Ini adalah verb, tapi sudah berubah fungsinya menjadi adjektif ya. Used in digestion ini adalah participle used-nya, tapi dia berubah fungsinya bukan lagi verb tapi sebagai adjektif. Dia menjelaskan kata enzim ya. Nah, jadi di sini kita akan butuh verb. Di sini pilihan verbnya adalah to be ya. Kita akan lihat di sini pensin itu adalah singular di mana tandanya adalah dari an ya. Berarti pilihan jawaban yang A itu salah karena are itu plural. Is sepertinya benar ya. M itu untuk subjek I ya. Jadi di sini pensin itu sepertinya tidak tepat kalau pakai M. Kemudian was ini
bisa jadi benar, tapi kalau kita lihat pola kalimatnya ini berupa kalimat fakta ya. Kalau kalimat fakta kita akan pakai verb yang present, jadi kita tidak pakai eh, to be di sini yang past tense ya. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah B untuk nomor 5. Ya, kita lanjut ke nomor 6. Silakan lihat dulu pola kalimatnya. Di sini ada Chaplin, kemudian setelah Chaplin ada koma 2 kali seperti ini, bla bla bla. Kemudian was considered one of the best comedian in history. Nah, kalau ada kalimat seperti ini, di mana ada koma 2 kali seperti ini, setelah subjek ya, atau noun, itu biasanya di sini akan menjadi noun phrase atau noun clause ya. Jadi antara noun phrase atau noun clause. Fungsinya adalah menjelaskan noun yang ada sebelumnya ya. Nah, jadi di sini biasanya tidak berisi verb utamanya. Di mana verb utamanya? Yaitu di sini verbnya adalah was, consider itu bagian dari was ya. One of the best comedian in history. Pilihan jawabannya berarti kita harus cari noun phrase atau noun clause. Di sini ada a popular comedian in 19th. Ini bisa jadi benar. Kemudian 19th was the comedy. Ini ada subject dan verb. Ini sepertinya bukan noun phrase atau bukan juga noun clause ya. Jadi ini sepertinya salah. Kemudian in a popular 19th comedy, ini adalah adverb clause. Jadi tidak tepat. Ini ada kalimat lagi klausa, comedian was popular in 19th. Ini juga tidak tepat ya, bukan noun phrase atau noun clause. Jadi pilihan yang tepat untuk soal nomor 6 adalah pilihan jawaban A ya. Oke, kita lihat nomor 7. Bla bla bla, James A. Bland, Carry Me Back to Old Virginia was adopted as the state song of Virginia in 1940. Kita lihat di sini sudah ada subjek utamanya yaitu Carry Me Back to Old Virginia, itu adalah subjek. Kemudian ada was adopted, itu verbnya. Kemudian ada as the state song of Virginia in 1940, itu sebagai kalimat atau kata penjelasnya. Jadi di sini untuk nomor 7 kita akan analisis pilihan jawabannya. Was written by itu salah. Kenapa? Karena was itu akan diikuti oleh subjek. Maksudnya sebelumnya harus ada subjek. Jadi ini bisa benar kalau saja misalnya di sini ada the song ya. Was written by James A. Bland, itu bisa saja benar, tapi di sini tidak ada. Kemudian was writing by ini juga salah, 2 kali malah salahnya ya. Di sini tidak ada subjeknya. Kemudian was writing by, sementara di sini ada kata by yang menunjukkan ini pasif. Jadi writingnya seharusnya berubah menjadi written seperti pilihan jawaban A ya. Kemudian yang C juga salah. His writer was. Sementara yang dibahas di sini adalah song ya, bukan his. His itu untuk orang ya. Jadi pilihan yang tepat di sini hanya yang D, written by ya. Written by James A. Bland, Carry Me Back to Old Virginia was adopted, bla 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 ya. Jadi yang tepat untuk nomor 7 adalah D.
Oke, untuk nomor 8 kita akan analisis lagi. Margaret F. Washburn itu adalah subjeknya. Was itu adalah verbnya. Kemudian di sini ada bla bla bla, kosong ya. That di sini berfungsi sebagai konektor. Motor fenomena another subject, kemudian have another verb ya. Kita lihat pilihan jawabannya di sini semuanya ada verb, believed ya. Berarti sudah pasti di sini ada verb. Nah, karena di kalimat sebelumnya sudah ada verb, jadi kita akan butuh konektor lagi sebelum verb yang kedua ya. Sementara ya di sini yang ada konektornya adalah pilihan A, B, dan C. Otomatis pilihan D itu sudah pasti salah ya. Kita analisis lagi satu persatu pilihan jawaban A. Who did she believe? Ini sepertinya akan menjadi kalimat tanya. Jadi tidak tepat. Kemudian who she believed. Ini bisa jadi benar. Tapi kalau kita lihat pola kalimatnya. Who di sini selain menjadi konektor. Dia juga menjadi subjek ya. Jadi dia konektor subjek. Jadi kalau kita pakai kata she di sini dia akan double subjek ya. Jadi kita harus hapuskan. Kita tahu kalimat bahasa Inggris itu hanya butuh satu subjek dan satu verb. Tidak mungkin double ya, kecuali ada konektornya. Ini tidak tepat yang B, jadi yang tepat di sini adalah C. Who believed. Nomor 9 cukup mudah. I was eating fried noodles. Di sini ada subjek, kemudian ada verb, eating fried noodles, kemudian ada subjek lagi, he suddenly came in, ada verb lagi. Berarti kita hanya butuh konektor di sini ya. Kita akan lihat mana konektor yang cocok. While itu salah, kenapa? Karena di sini yang pertama subjeknya adalah I, sementara subjek yang kedua adalah he ya. Nah, while ini biasanya digunakan untuk subjek yang sama di kedua klausanya. Jadi ini tidak tepat. Kemudian pilihan B itu juga tidak tepat. I was eating fried noodles. Who jadi tidak tepat ya. Pilihan ini karena who ini akan merujuk kembali ke kalimat sebelumnya. Biasanya kepada objeknya ya. Sementara objeknya adalah benda bukan orang. Jadi seharusnya kalau memang merujuk ke sini dia akan pakai which. When bisa jadi benar. I was eating fried noodles when he suddenly came in. Jadi ada dua kejadian yang berbeda di waktu yang sama. Jadi kita bisa pakai when. Oke, kenapa yang D salah? I was eating fried noodle which he suddenly came in. Jadi which ini merujuk ke benda atau objeknya. Jadi which itu adalah fried noodles. Jadi tidak mungkin he suddenly came in di sini dia masuk ke dalam fried noodles itu tidak logis ya. Jadi sudah pasti pilihan D itu salah. Nah, untuk itu pilihan jawaban yang benar untuk nomor 9 adalah C, when. Oke, untuk nomor 10, bla bla bla, large natural lakes are found in the state of South Carolina. Di sini sebenarnya sudah oke kalimatnya ya. Large natural lakes itu adalah subjeknya. Di sini berarti noun phrase ya. Are found itu adalah verbnya. In the state itu adverb clause ya. Nah, kita akan lihat di sini pilihan jawabannya. Not the large natural lakes. Oke, ini tidak tepat karena kalau ada kata not, seharusnya akan ada is ya atau do di depannya. Jadi is not dan do not. Dan itu akan diikuti juga sebelumnya ada subjek ya. Sementara di sini tidak ada. Jadi pilihan jawaban A ini sepertinya salah.
Pilihan B juga salah. There are no large natural lakes. Ya, kenapa salah? Karena di sini ada are, di sini ada are juga. Ini ada verbnya, jadi dia akan menjadi double verb. Kasus yang sama dengan yang C, there is no, itu berarti dia akan double verb. Nah, ada kata no di sini, ini jawaban yang benar. Kenapa? Karena di sini dia fungsinya hanya melengkapi noun phrase-nya ya. Jadi no large natural lakes itu masih satu kesatuan menjadi noun phrase. Dan ini adalah pilihan yang tepat untuk soal nomor 10. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah D. Ya, itu tadi sedikit soal dan pembahasan pada structure dan written expression TOEFL. Silahkan like kalau suka, dislike kalau tidak suka. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan share ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.